Devirina Maisaroh SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang bertugas mengajar di SD Negeri 2 Sulang, Kabupaten Rembang. Sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Sebagai mahasiswi dengan NIM 240311719666. Dan saat ini menjalani proses pendidikan di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SD Negeri 2 Sulang pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasulullah. Subtema sifat-sifat Rasul. Dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Berikut ini video praktik uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Abrisam untuk memimpin doa. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pagi hari ini sangat ceria semua ya. Semangat. Karena apa? Belajar itu harus semangat, ikhlas di dalam hati. Jadi bukan ikhlas di luar ucapan saja, tetapi ya di dalam hati perbuatan kita harus ikhlas. Nanti ilmunya jadi berkah, bermanfaat ya, bermanfaat berkah, bisa membuat
membuat kita menjadi insan yang lebih baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita pembiasaan seperti biasa ya, baca surat pendek. Hari ini surat Al-Ahzab. Oke, sekarang baca surat Al-Ahzab diawali ta'awudz ya. Mas Azhar hadir. Oke. Untuk semuanya hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Coba Bu Dewi pengen tahu kerapian, dilihat. Ada yang nggak rapi nggak bajunya? Dilihat. Sudah lengkap semua? Sudah. Terus bajunya sudah cakep. Coba lihat, kelilingmu ada yang kotor enggak? Sudah bersih? Oke, tepuk tangan buat kelas 4. Sekarang sudah siap mulai pelajaran? Keluarkan bukunya dan alat tulisnya. Sudah? Coba berdiri dulu biar semangat. Biar semangat sebelum pelajaran berdiri. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Dewi ingin mengetahui daya ingatmu minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari apa? Masih ingat gak? Iman kepada Rasul itu apa sih? Siapa yang berani menjawab? Oke, Mas Azhar, silakan untuk menjawab. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan tuntunan kepada umat manusia. Betul? Betul. Beri aplaus kepada Mas Azhar. Oke, sekarang Bu Devi pengen tahu, masih ingatkah Rasul yang kita imani dan ketahui ada berapa? Siapa yang berani? Hajarnya? Oke, Mbak Diva. Oke, tepuk tangan buat Mbak Diva. Yuk kita nyanyi 25 nabi. Yuk. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib,
Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan proyek puzzle dengan tingkat keberhasilan yang baik dan benar. Kemudian tujuan yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan kelompok, peserta didik dapat membuat proyek mind map tentang sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul dengan baik dan benar. Sekreatif mungkin. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Berapa sifat wajib Rasul yang perlu kita ketahui? Pinter. Ada 4 sifat wajib Rasul. Dan sifat mustahil Rasul juga ada 4 nanti. Oke. Bagaimana? Coba pertanyaan dasar. Devi akan kasih pertanyaan mendasar. Bagaimana jika kalian melakukan perbuatan 4 sifat wajib itu, bisa meneladani? Apa dampaknya? Akan menjadi baik, pintar, Mas Azam. Tepuk tangan. Mas Abisam mendapatkan pahala. Mas Abisam benar. Apa? Masuk surga. Nggih, boleh. Mbak Dina, tepuk tangan buat Mbak Dina. Oke. Yuk, sekarang kita akan melihat video. Oke, kita perhatikan videonya. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 4 SD Negeri 2 Sulang, hari ini Bu Devi akan menjelaskan tentang beriman kepada Rasulullah, subtema sifat Rasul. Ya, sifat-sifat wajib Rasul yang perlu kita ketahui ada 4. Rasul memiliki 4 sifat wajib, yang artinya 4 sifat yang harus dimiliki Rasul. Yang pertama yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Sedangkan sifat-sifat mustahil Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul ada 4 juga. Khidib yaitu dusta atau bohong, khianat tidak dapat dipercaya, khitman menyembunyikan, baladah yaitu bodoh. Sidik dalam bahasa Arab bermakna jujur atau benar. Rasul selalu berkata dan bertindak dengan benar dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Sidik juga bisa diartikan sebagai sifat yang mencerminkan kebenaran dan integritas dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Ciri-ciri orang yang mencontoh sifat sidik yaitu selalu berkata benar, menepati janji, menghindari dusta atau kebohongan, dan selalu bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Sedangkan amanah yaitu dapat dipercaya. Sifat amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam segala hal. Beliau menjaga kehormatan dirinya dan orang lain.
serta selalu menjaga kehormatan dalam setiap tindakan. Ciri-ciri orang yang mencontoh sifat amanah yaitu: pertama, orang yang amanah selalu menjaga rahasia yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Dan yang terakhir, selalu menepati janji yang telah dibuat. Sifat Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan wahyu guna untuk menjalankan tugas kenabiannya. Seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Ciri-cirinya yaitu menyampaikan kabar atau berita serta tidak menyembunyikan kebaikan yang diterimanya. Sedangkan sifat Rasul yang terakhir adalah fatonah. Fatonah berarti cerdas. Ini adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan menunjukkan kemampuan mereka dalam menyampaikan ajaran, mengambil keputusan bijaksana, dan menyelesaikan masalah dengan cerdas. Orang yang mencontoh sifat fatonah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan situasi, sehingga mereka mempertimbangkan berbagai aspek. Yang kedua, mereka pandai dalam komunikasi, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang ketiga, mereka memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Terima kasih. Sekian dari Bu Devi. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti jejak para Rasul Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi kita melihat video tentang apa? Sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Coba. Sifat wajib Rasul tadi pertama yaitu sidik, artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, terus fatonah cerdas. Oke. Kemudian sifat mustahil Rasul. Tidak artinya berbohong, khianat, tidak dapat dipercaya. Kemudian apa? Fitnah. Apa fitnah? Menyembunyikan. Pinter, menyembunyikan. Kemudian yang terakhir, pinter sekali. Balada adalah bodoh. Tepuk tangan buat kelas 4, pinter. Jadi ada 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Tidak mungkin Nabi atau Rasul itu memiliki sifat apa? Kita tadi apa? Berbohong. Pasti dia jujur. Jadi ada lawan katanya. Lawan katanya sidik. Balada iya. Itu ada lawan kata. Tidak mungkin Rasulullah itu berbohong, khianat, tidak menyampaikan, menyembunyikan, dan bodoh. Itu adalah sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul yang perlu kita pahami. Apalagi sifat wajib Rasul perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Mbak
itu kita wajib meneladani 4 sifat wajib Rasul. Nanti hidup kita akan bahagia, tentram, damai. Ya, apa benar? Oke. Kita akan memulai proyek puzzle ya. Oke. Nanti kalian sesuaikan. Contohnya Bu Devi sudah membuat ini ya. Ini contohnya sifat wajib dan sifat mustahilnya. Nanti kalian cocokkan ya. Sudah pernah main puzzle? Oke. Saya akan membagikan puzzle-nya. Yuk, silakan kerja kelompok. Bu Devi nggak apa-apa, supaya kompak. Nanti Bu Devi akan melihat kekompakan kalian, apakah kompak atau tidak. Jadi kekompakan kalian akan Bu Devi nilai. Dan apabila puzzle tersebut sesuai, nanti juga mendapatkan nilai yang bagus. Yuk, sekarang mulai. Langsung pilih ya. Cepat, waktunya paling cepat, paling tepat akan mendapatkan nilai yang paling baik. Dimulai dari atas dulu boleh, dari bawah dulu boleh. Yuk, siap-siap mempresentasikan ke depan ya. Presentasikan. Oke, kelompoknya Mas Arsam kelompok apa? Zulfika. Apakah buat kelompok Zulfika? Maju, biar kelihatan gantengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Zulfika ingin mengasihkan puzzle sifat wajib Rasul. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Ayat itu saya Hamzah. Ya, coba Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabrik menyampaikan, sempurna sudah. oke, betul? Tepuk tangan buat kelompok Zulfika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul. Bisa? Oke, ya. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok lagi. Ayo maju kelompok, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita ayo. Silakan ya. Apa? Ada ya, oke. Oke, betul. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat saya gede. Ya, betul. Tangan. Sekarang ini Devi akan berikan asesmen ya. Pertanyaan tetapi dijawab individu bukan kelompok. Saya akan membagikan masing-masing satu. Dikerjakan sesuai perintahnya. Baca perintahnya, jangan lupa nama absen ditulis. Boleh nama panjang, ya lebih baik nama lengkap. Sudah? Siapa yang sudah? Oke, pinter ya. Tunggu yang lain ya. Oke, yuk. Silakan maju ke depan. Siapa yang berani? Ini ada game. Tadi kan sudah paham. Kalian sudah menulis. Ada sifat wajib, ada sifat rasul. Sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Yuk, kalian maju. Ada quiz. Yuk, siapa yang maju? Yuk, maju ke depan langsung. Ini Mas Abi Sambil. Di Pajarta. Amanah. Dapat dipercaya. Oke. Pinter. Tepuk tangan buat Mas Afisa. Siapa yang maju langsung? Ayo maju langsung. Oke, Mbak Diva. Berapa sifat wajib rasul? Oke, ada 4. Tepuk tangan buat
Betul? Oke, tidak dapat dipercaya. Tepuk tangan buat Mas Azhar. Baik, yuk kita di sini nanti akan membuat mind map. Pernah kan kita pernah membuat mind map sebelumnya? Seperti ini ya, ada sifat wajib, sifat mustahil, rasul. Sudah pernah kan? Oke, nanti kita buat seperti ini ya. Per kelompok hanya cukup satu saja. Pilih sifat wajib atau sifat mustahil, salah satu saja. Saya akan membagikan. Langsung pakai spidol ya. Oke, kerjakan sekreatif mungkin, pakai warna-warna yang menarik sehingga membuat nilai lu menjadi lebih baik. Kalau sudah siap, dikasih nama kelompoknya masing-masing ya. Oke, terus siapa yang mau kita nomor satu maju? Enggak, sama. Terus di sini bagus sangat bagus, luar biasa. Nomor satu ini. Alhamdulillah, kegiatan dari awal sampai akhir kita laksanakan, yaitu tadi ada main puzzle, main game, terus membuat mind map. Proyek-proyek tersebut kalian sudah laksanakan dengan bagus. Udah sangat bangga kepada kalian. Senang hari ini? Alhamdulillah. Nah, tadi ada buat puzzle, ada sidik. Tadi sidik apa ya? Jujur ya. Kemudian dapat dipercaya itu apa sih? Iya. Itu sifat-sifat wajib bagi Rasul tersebut harus kita imani, teladani, dan bisa memberikan hidup kita berwarna lebih positif. Oke. Coba kalian menyanyi. Menyanyi apa? Tepuk enaknya. Tepuk Rasul ya. Oke, tepuk Rasul. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona,
tugas-tugasnya para rasul. Nanti kalian di rumah baca dulu, dibaca apa sih tugas rasul tersebut. Nah, jadi pertemuan nanti minggu depan bisa langsung connect, ya? Oke? Semangat? Sudah siang tapi masih semangat. Coba semangat lagi. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan beberapa proyek. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Hafiza. Doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi mau pantun. Kalau pantun biasanya dijawab apa ya? Gitu ya? Oke. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin ibadah berlama-lama. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah, membawa rahmat buat semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.